Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amalan nasa falam yazlimhum wa haddatsahum falam yakzibhum wa wa'adahum falam yukhlifhum fahuwa mimman kamulat muru'atuhu wa zaharat ajalatuhu wa wajabat ukhuwatuhum. Diriwayataken sangka junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ndhawuhaken sinten tiyang ingkang mergauli menungso, sinten ingkang tiyang ingkang ngancani menungso lintune, piyambake niku mboten zalimi, nuli piyambake niku kemudian dia tidak menzalimi manusia, dan dia berkata kepada manusia kemudian tidak membujukinya, goroi. Dia berjanji kemudian dia tidak nulayani janjine, maka orang yang seperti itu adalah orang yang sempurna muruahnya, sempurna perwiranya. Dan orang yang seperti itu orang yang jelas adilnya. Orang yang seperti itu juga wajib untuk dijadikan saudara. Jadi orang-orang yang bergaul dengan manusia yang mana dia orang-orang itu tidak menzaliminya, tidak nganiaya. Ketika dia berkata, dia tidak menipunya. Ketika dia berjanji, dia juga tidak nulayani janji. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sempurna sifat perwiranya. Jadi orang-orang yang sudah jelas adilnya, orang-orang yang wajib untuk kita saudarai, untuk kita jadikan saudara. Wala khilata lil bakhil, tidak ada perhiasan bagi orang yang bakhil. Wa haddus saqa badlu ma yahtaju ilaihi indal hajati wa ayyusilahu ila mustahiqihi biqadri ta'ah. Jadi tidak ada perhiasan atau tidak ada sesuatu yang bagus, tidak ada sesuatu yang indah bagi orang yang bakhil. Sedangkan wahadu sakho, apa sakho itu? Batas-batasnya yang dikatakan loman itu kayak apa? Loman itu adalah badlu ma yahtaju ilaihi indal hajat. Loman adalah menyerahkan sesuatu yang ia miliki atau yang Allah beri kepadanya, menyerahkan sesuatu yang menjadi butuhnya dia ketika dia butuh atau ketika dia hajat. Jadi saya ibaratkan seperti itu. Kita punya uang 50.000 untuk beli rokok misalnya, sedangkan di sisi kita ada ibu kita yang juga butuh uang 50.000 untuk beli obat. Kita sangat butuh untuk beli rokok dari uang 50.000, sedangkan di sisi kita juga ada ibu yang sedang sakit yang butuh obat yang senilai 50.000. Maka seseorang itu memberikan uangnya kepada ibunya untuk beli obat itu, maka itulah yang namanya dikatakan sebagai sakho atau loman. Jadi loman itu dia butuh tapi dia memberikan kepada orang yang butuh. Wa yusilahu ila mustahiqihi biqadri ta'ah. Jadi tetapi
cara memberikannya itu kepada orang yang berhak. Jadi orang yang berhak untuk menerimanya. Tujuannya biqadri ta'ah, tujuannya memang untuk taat atau untuk taat kepada Allah. Itu yang namanya adalah sakha. Di orang yang wa idza kana sakha mahdudan faman waqafa ala haddihi summiya kariman. Nah, ketika seseorang itu sudah sampai kepada batas dari sakha tersebut, laman tersebut, itu orang seperti itu disebut juga sebagai karim, orang yang karim. Apabila seseorang itu tidak sampai kepada batas dari sakha atau laman itu, maka bisa dikatakan dia sebagai bakhil, orang yang bakhil. Untuk orang yang orang yang sakha ini, wa kana lil hamdi mustahiqqan. Jadi dia berhak untuk mendapat pujian. Wa kana lidzami mustaujiban. Jadi orang yang bakhil itu dia mustajiban, itu berhak ya. Jadi berhak orang bakhil itu untuk mendapat hinaan atau celaan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili da'un. Makanannya orang yang loman itu menjadi obat ya. Sedangkan makanannya orang yang bakhil itu menjadi penyakit. Faqala ba'dul atibba al-bakhilu laisa lahu khalilun. Jadi sebagian orang-orang ahli pengobatan itu mengatakan al-bakhilu laisa lahu khalilun. Jadi orang yang bakhil ya tidak berhak untuk dijadikan kekasih. Jadi laisa lahu khalilun, tidak, karena dia tidak punya kekasih. Wa qala Shalih bin Abdul Qudusi min Bahrit Tawil. Ada seorang alim namanya Shalih ibnu Abdul Qudus. Beliau berkata dari Bahar Tawil, dari sebuah langgam, namanya langgam lagu Bahar Tawil. Beliau mengatakan, wa yadhaharu aibul mar'i finnasi bukhluhu wa yastaruhu anhum jami'an sakhauhu taghatta bi aswabis sakhai fa innani arakulla aibin fasakhau ghatauhu. Wa yazharu aibul mar'i, seseorang itu akan terlihat aibnya, akan terlihat kekurangannya, aibnya, celanya. Jadi wayudhiru dan wayudhiru aibal mar'i finnasi bukhluhu. Jadi bakhilnya seseorang itu akan memperlihatkan kepada manusia banyak, itu memperlihatkan aibnya seseorang itu. Jadi aib ini mudah terlihat ketika seseorang itu bakhil. Wa yasturuhu anhum jami'an sakhauhu. Jadi bisa menutupi dari aib-aib manusia, bisa menutupi dari aib-aib kita, apa sakhauhu, lomannya seseorang. Jadi seseorang yang loman, bagaimanapun aib-aibnya itu bisa tertutupi. Taghatta bi aswabis sakhai, maka ada perintah
supaya seseorang itu mencari tutup atau menutupi aib-aib manusia, aib-aib kita maksudnya, itu dengan pahalanya sakok, pahalanya sifat loman. Fa innani arakulla aibin fasakhahu ghadauhu. Jadi sesungguhnya aku, katanya Syekh Shalih Ibnu Abdul Qudus ini mengatakan, sesungguhnya aku itu tahu setiap aib maka tutupnya itu adalah as-sakha. Jadi seperti kita ketahui ya, ada seseorang itu zaman Rasulullah, pamannya Kanjeng Nabi itu, ini contoh saja, Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu orang yang orang yang bisa dikatakan nakal zaman itu ya, nakal zaman itu. Tapi dengan sifat sakhoknya, dengan lomannya, apalagi yang paling masyhur itu ketika memerdekakan seorang budak yang namanya Suwaibatul Aslamiyah, itu budak yang cantik ya, budak yang segar, budak yang air susunya bagus untuk menyusui junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimerdekakan. Budak yang cantik, yang mahal ibaratnya itu dimerdekakan. Jadi Abu Lahab ini hartanya itu, ya bisa dikatakan hartanya itu, dia itu loman. Jadi sakhok. Jadi dia itu sakhok. Sampai banyak riwayat cerita bahwasanya Abu Lahab itu diringankan siksaannya sebab sakhoknya ini, sebab sifat lomannya ini. Jadi aib-aib seseorang, aib-aib kita itu akan tertutupi. Itu jikalau kita itu sakhok. Jadi seseorang itu sakhok bisa menutupi aib-aibnya, kekurangannya. Nggih pun ngoten, matur nuwun ingkang saged kula sampaikan. Wallahul musta'an. Gusti Allah niku zat sing patut disuwuni pitulung. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.